warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Hari ini kita masuk kepada pokok bahasan bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, walaupun kita masih suasana PJJ karena masih suasana pandemi COVID-19, tetap kita semangat di dalam belajar. Nah, hari ini Bapak akan menguraikan masalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah Constitution, dalam bahasa Belanda konstitusi, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua. Satu, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Kedua, konstitusi tidak tertulis atau konversi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi NKRI yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Konstitusi yaitu: 1. Penentuan dan pembahasan kekuasaan negara. 2. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan
anggungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat. 10. Sarana prakayasaan dan pembaharuan masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan angka dan tugas pokok dari pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja pemerintahan di dalam negara yang menganut paham demokrasi. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yakni khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara, pemerintahan baru, dan dibentuk panitia hukum dasar negara anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, serta membentuk 3 panitia kecil untuk pembahasan dan mempersiapkan rumusan Undang-Undang Dasar. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Atta. Lebih selanjutnya Supomo memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Atta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan yang disepakati tersebut yaitu:
1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sistem Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau sebelum amandemen. 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Lalu penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal-pasal demi pasal. Sistematika setelah perubahan atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, kita Indonesia, bangsa Indonesia, sudah 4 kali mengadakan amandemen atau perubahan. Berarti kita sudah 4 kali amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lanjutnya, semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Ada 2 paham yang memiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Paham nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Para pendiri negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam sidang PPKI, para pendiri negara memperhatikan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Nah, demikianlah materi bab 3 yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat mempelajarinya. Selagi materi ini cukup kalian catat dan pelajari, tidak dikumpulkan. Selamat belajar, semoga sukses. Salam merdeka. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum.